semuanya, kembali lagi bersama saya Karen Sabrina Tohang. Di video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan atau apa sih yang saya pelajari dari bab 1 dan bab 2, yaitu di pelajaran IPS. Bab 1 ialah interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Dan bab kedua itu adalah perubahan sosial budaya Indonesia di era globalisasi. Oke, mari kita saksikan ya videonya. Oke, di bab kali ini atau di bab 1 ini membahas tentang interaksi antar ruang, yaitu hubungan dan saling keterkaitan antar wilayah atau antar benua di dunia. Hubungan ini terjadi karena setiap wilayah memiliki perbedaan potensi sumber daya sehingga saling membutuhkan. Nah, saya akan menyebutkan 7 benua yang ada di dunia. Yang pertama benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, dan Antartika. Nah, sebelum kita mendalami materi ini, saya akan menjelaskan apa itu pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat berupa pertukaran barang, jasa, manusia, informasi, dan budaya. Dalam konteks ini, interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya berarti adanya hubungan dan saling ketergantungan antara Asia dengan Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Antartika. Nah, selanjutnya, walaupun terpisah oleh samudra, antar benua tetap berhubungan dan saling memengaruhi. Nah, penyebab terjadinya interaksi antar ruang yaitu yang pertama iklim, yang kedua bentuk muka bumi, yang ketiga sumber daya alam atau SDA, yang keempat kondisi sosial dan budaya, yang kelima teknologi dan ekonomi. Nah, karena setiap wilayah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka terjadilah kegiatan saling menukar barang, jasa, budaya, ataupun teknologi. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu bentuk interaksi antar ruang. Interaksi antar benua dapat berupa bentuk interaksi contoh. Nah, yang pertama itu perdagangan antar negara, ekspor impor barang. Yang kedua, migrasi penduduk atau orang pindah kerja atau menetap di negara lain. Yang ketiga, pertukaran budaya, bahasa, makanan, pakaian, musik menyebar antara benua. Yang keempat, kerjasama ekonomi dan politik, yaitu masuk ke dalam termasuk organisasi ASEAN, APEC, dan PBB. Selanjutnya, apa sih dampak interaksi antar ruang? Pasti yang kita tahu bahwa setiap perubahan-perubahan atau interaksi-interaksi yang kita lakukan terhadap negara lain itu memiliki dampak interaksinya, maupun dampak negatif ataupun dampak positif. Di sini akan saya menjelaskan kedua dampak tersebut. Nah, yang keempat tadi dampak interaksi antar ruang. Yang pertama, interaksi ini memberi dampak positif dan negatif, yaitu dampak positifnya adalah yang pertama, meningkatkan hubungan negara dalam perdagangan. Nah, meningkatnya hubungan negara dalam perdagangan. Nah, seperti tadi itu kita bisa menukar jasa ataupun lainnya ke negara-negara lain. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan. Yang dampak negatifnya adalah yang pertama, masuknya budaya asing yang tidak sesuai. Yang kedua, eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Yang keempat, meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara. Nah, di sini akan saya sebutkan interaksi antar ruang atau contoh interaksi antar ruang terhadap benua Asia dan Eropa dan Asia dengan Afrika. Yang pertama, saya akan jelaskan interaksi Asia dengan Eropa. Bentuk interaksi yang pertama itu dalam perdagangan. Jalur sutra atau Silk Road sejak zaman dahulu menjadi penghubung antara Asia, terutama Tiongkok dan India, dengan Eropa untuk berdagang rempah-rempah, sutra, dan logam mulia. Di dalam bentuk interaksi kolonialisme, yaitu pada abad ke-15 sampai dengan ke-19, bangsa Eropa seperti Portugis,
Belanda, dan Inggris menjelajahi Asia untuk menguasai sumber daya alam dan perdagangan. Yang ketiga, ada bentuk interaksi dalam budaya dan teknologi. Nah, pertukaran ide dan teknologi seperti sistem pendidikan modern, arsitektur, dan ilmu pengetahuan berkembang dari interaksi ini. Nah, tentunya interaksi-interaksi ini memiliki dampaknya. Yang pertama, terjadi modernisasi di berbagai negara Asia. Yang kedua, timbulnya perubahan sosial, ekonomi, dan politik akibat kolonialisme. Yang kedua, interaksi Asia dengan Afrika. Bentuk interaksinya yaitu yang pertama, perdagangan dan migrasi. Yang kedua, negara-negara di Timur Tengah atau Asia Barat telah lama berdagang dengan Afrika Timur melalui Laut Merah dan Samudra India. Nah, bentuk interaksi di agama dan budaya. Penyebaran agama Islam dari Arab Asia ke Afrika Utara dan Timur itu menyebar luas. Kita salurkan agama-agama Islam dari Asia ke Afrika. Nah, yang ketiga, bentuk interaksi dalam kerjasama modern. Nah, saat ini kerjasama ekonomi dan investasi antara Asia, terutama Tiongkok dan India, dengan negara-negara Afrika meningkat pesat. Nah, dari bentuk interaksi itu juga memiliki dampak, yaitu satu, peningkatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Afrika. Yang kedua, pertukaran budaya dan hubungan diplomatik yang makin kuat. Nah, sebenarnya inti bab 1 ini agak pendek. Jadi, intinya adalah interaksi antar ruang terjadi karena tiap benua memiliki kondisi alam dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya hubungan perdagangan, budaya, teknologi, dan sosial antar negara di dunia. Interaksi tersebut bisa memberikan dampak baik maupun buruk. Oke, ini saja dari bab 1, selanjutnya kita akan ke bab 2. Cekidot. Oke, masuklah kita kepada bab 2, yaitu perubahan sosial budaya Indonesia di era globalisasi. Yaitu, sebelum masuk ke pelajaran yang lebih dalam, saya akan menjelaskan apa sih itu globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya pengaruh dunia luar ke dalam berbagai aspek kehidupan suatu negara, sehingga batas antar negara seolah-olah menghilang. Melalui perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi, masyarakat dari berbagai negara kini bisa saling berinteraksi dan sangat mudah dan cepat. Ini membawa dampak besar terhadap perubahan sosial dan budaya di Indonesia. 1. Perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi karena masyarakat terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Beberapa bentuk perubahan sosial di Indonesia akibat globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi seperti penggunaan internet, media sosial, dan smartphone. Nah, yang menggema cara masyarakat berinteraksi dan bekerja. Gaya hidup yang lebih modern, misalnya munculnya budaya belanja online, transportasi daring, dan cara berpakaian yang meniru tren luar negeri. Pendidikan yang lebih maju dan terbuka karena kemudahan akses informasi dari berbagai negara membuat masyarakat lebih cepat menerima pengetahuan baru. Namun, perubahan sosial ini juga bisa membawa tantangan seperti menurunnya sikap gotong royong, meningkatnya individualisme, dan penggeseran nilai dalam hubungan sosial di dalam masyarakat. 2. Perubahan budaya. Dalam bidang budaya, globalisasi menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya. Akulturasi budaya terjadi ketika budaya luar masuk dan berpadu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan unsur aslinya. Contohnya, arsitektur kelenteng Sampokong yang memadukan budaya Tionghoa dan Jawa. Asimilasi budaya terjadi jika budaya asing begitu kuat memengaruhi sehingga budaya lokal bisa mulai tergeser. Misalnya, anak muda yang lebih menyukai musik dan gaya hidup barat daripada kesenian tradisional. Di sisi lain, globalisasi juga memberikan peluang positif bagi budaya Indonesia untuk dikenal di dunia internasional. Batik, angklung, dan makanan tradisional seperti rendang dan nasi goreng kini
dan nasi goreng kini telah diakui secara global. Oke, masuklah kita ke dampak negatif dan dampak positif yang bisa kita terima dari perkembangan atau perubahan budaya atau sosial budaya di Indonesia akibat globalisasi. Dampak positif dan negatif globalisasi terhadap sosial budaya. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, terbukanya kesempatan kerja dan pendidikan di luar negeri. Ketiga, berkembangnya kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang. Yang keempat, promosi budaya Indonesia ke dunia internasional. Selanjutnya kita ke dampak negatifnya. Yang pertama, pudarnya nilai-nilai tradisional dan moral. Yang kedua, meningkatnya sikap konsumtif dan individualistis. Yang ketiga, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma bangsa. Yang keempat, menurunnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Selanjutnya, 4. Upaya menghadapi globalisasi agar tidak kehilangan jati diri masyarakat Indonesia perlu yang pertama, melestarikan budaya lokal melalui seni dan kegiatan adat, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memilih dan menyaring pengaruh luar yang sesuai dengan kepribadian bangsa, mengembangkan kreativitas lokal agar mampu bersaing di tingkat global. Nah, kesimpulan dari bab 2 ini adalah perubahan sosial budaya di era globalisasi tidak dapat dihindari, tetapi bisa diarahkan agar membawa kemajuan tanpa menghilangkan identitas bangsa. Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perkembangan dunia sambil tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya nasional seperti gotong royong, sopan santun, dan kebersamaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyaknya generasi-generasi muda yang harus tetap berlatih dan tetap bisa menyaring suatu apa sih yang kita terima dari apa sih efek yang kita terima dari globalisasi yang ada, itu harus bisa kita arahkan ke jalur yang positif. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Bye-bye semuanya, sampai jumpa.